pada awal tahun 1950, Heinz Schülau, Samuel James Eldersveld, dan Maurice Janowitz pertama kali mengangkat komunikasi politik dalam karyanya. Mereka menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai sesuatu yang berpengaruh dalam proses politik yang disertai juga dengan kepemimpinan politik dan struktur politik. Kajian awal komunikasi politik di Amerika Serikat ditandai dengan 3 faktor. 3 faktor tersebut meliputi propaganda perang, ditemukannya televisi dan berkembangnya media massa, serta berkembangnya aliran ilmu sosial seperti pendekatan behavioralisme, empirisme, positivisme, dan lain-lain. Ada 3 pendekatan yang mempengaruhi komunikasi politik. Yang pertama adalah pendekatan tradisional yang melihat komunikator atau produsen pesan komunikasi sebagai objek pembahasan. Yang kedua adalah pendekatan eksperiensial yang berkonsentrasi tidak hanya kepada komunikator, tetapi juga kepada pesan, audiens, setting, dan proses pembahasan. Dan yang terakhir, pendekatan new rhetoric yang terletak di antara tradisional dan eksperiensial yang menekankan hubungan stabil di antara manusia. Secara singkat, komunikasi politik berkaitan erat dengan keterlibatan secara aktif dengan isu-isu lokal, regional, nasional, dan internasional, dan bagaimana kekuatan suatu informasi, persuasi, dan pesan strategis dapat digunakan untuk memahami dan mempengaruhi hasilnya, khususnya di ranah pemerintahan dan perilaku sosial. Komunikasi politik bersifat dinamis, berkelanjutan, sirkular, tidak dapat diulang, tidak dapat dikembalikan, dan kompleks dengan berbagai konteks. Di masa kini, kita dapat menjumpai berbagai perkembangan dari komunikasi politik. Sebagai contoh yang sederhana, kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan wakilnya di masa pemilu. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari komunikasi politik yang sederhana. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan bentuk komunikasi yang penting, mengingat manusia yang hidup secara berkelompok dalam sebuah negara dan berdampingan dengan negara lainnya. Dengan komunikasi politik, kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan dibutuhkan satu sama lainnya dalam jumlah yang besar, dapat hidup berdampingan dengan baik dalam suatu sistem pemerintahan global.